Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Buat Mbak Safira, apakah sehat hari ini? Sehat Bu. Ya, semoga tetap sehat semua ya dari pertemuan hari ini maupun di pertemuan selanjutnya. Oke. Seperti biasanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh Mbak Safira. Baik Bu, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Safira sudah memimpin berdoa ya. Sebelum itu, untuk mengetahui siapa aja yang hadir di pertemuan hari ini, Ibu akan presensi. Untuk nama yang Ibu panggil bisa angkat tangan atau bilang hadir ya. Yang pertama ada Safira. Hadir Bu. Yang selanjutnya ada Vivian. Hadir Bu. Dan ada Yulia. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya, nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit ataupun nggak ada yang alpa. Oke, kan di pertemuan selanjutnya kita sudah sempat membahas terkait dengan dasar-dasar dari animasi. Nah, dari kalian apakah ada yang masih ingat pengertian dari animasi? Iya, silahkan Mbak Yulia. Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Iya, benar banget. Jadi pada dasarnya animasi merupakan sekumpulan objek yang dibuat secara menarik dan juga baik dari secara visual maupun dinamik ya. Jadi ketika orang melihat tuh dia tuh langsung notice atau langsung kayak menarik banget nih sajian dari karya yang ditampilkan. Oke. Jadi di sini Ibu ada tadi yang bisa dilihat. Ada yang tahu ini film kartun apa? Iya, benar banget. Sekalipun kalian nggak nonton pasti udah tahu ya, soalnya di layar ini udah ada tulisannya bahwa film ini merupakan judulnya ada Masha and the Bear. Jadi di dalam Masha and the Bear ini ada dua karakter nih, ada yang menjadi beruang dan juga ada Masha-nya sendiri. Nah, oke, pasti kalian udah sekali dua kali lah ya melihat kartun ini. Apa sih yang menurut kalian kartun ini menjadi menarik dan menjadi salah satu favorit film kartun kalian? Soalnya lucu Bu. Iya, benar banget. Itu merupakan salah satu alasan ya kenapa kalian atau beberapa orang atau bahkan banyak menonton film kartun ini. Oke. Jadi coba dibayangkan kalau di dalam kartun itu isinya cuma slide aja, pasti kayak membosankan banget kan, sama aja kayak ngeliat PPT, sama aja kayak ngeliat foto di galeri kalian. Jadi itu adalah fungsi dari penggunaan teknik animasi keliling ini di dalam satu karya 3 dimensi. Jadi biar ada pergerakan di antara karakter yang telah dibuat oleh pencipta dari karakter tersebut. Oke, kalau kalian sudah paham terkait dengan dasar-dasar dari animasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu teknik yang sering digunakan di dalam penggunaan karya animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi, yaitu ada teknik animasi twinning. Jadi di dalam teknik animasi ini tidak hanya ada teknik twinning ini, jadi ada beberapa, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, tujuan dari pembahasan materi ini yaitu kalian dapat memahami serta mengimplementasikan dari penggunaan teknik animasi twinning ini di dalam suatu karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, sebelumnya materinya kan udah Ibu share ya di grup WhatsApp, jadi kalian bisa akses, dan juga sebelum pertemuan harusnya kalian sudah baca-baca materinya ya. Jadi Ibu harap kita akan lebih mudah dalam mempelajari materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, langsung aja ke materinya ya. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep teknologi aplikasi web. Jadi, web atau yang sering kita sebut dengan World Wide Web adalah
merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet, yang dimana dapat memudahkan pengguna komputer untuk berinteraksi dengan pengguna internet lainnya dan mencari informasi yang diperlukan. Nah, web ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992. Nah, mungkin juga banyak dari kalian berpikir bahwa web itu sama dengan internet, padahal internet dan web itu merupakan dua hal yang berbeda. Internet sendiri itu lebih ke perangkat kerasnya, sedangkan web itu lebih ke perangkat lunaknya. Dan secara umum, halaman web ini dibangun oleh sebuah bahasa pemrograman bernama HTML. Oke, selanjutnya Ibu akan menunjukkan gambar-gambar. Ada yang tahu gambar di sebelah kanan apa? Yang sebelahnya? Yang sebelahnya? Yang sebelahnya? Nah, ya. Jadi gambar-gambar ini merupakan software browser yang digunakan untuk menampilkan informasi dari server web. Untuk selanjutnya adalah standar teknologi web. Secara umum, teknologi desain web terbagi menjadi beberapa layer. Yang pertama adalah structural layer. Yang layer ini berhubungan dengan struktur dokumen web seperti bagaimana sebuah dokumen tersusun, format apa yang dipakai, dan tanda atau markup apa yang digunakan. Lalu untuk yang kedua adalah presentation layer. Layer ini berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan dokumen pada layar, suara yang keluar atau bagian format pencetakan dokumen pada teknologi web lama. Bagian ini menyatu dengan struktural layer. Dan yang terakhir adalah behavior layer. Layer ini berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa, skrip dan pemrogramannya untuk tujuan meningkatkan sisi interaktif dan dinamis halaman web. Lalu untuk selanjutnya ada arsitektur web. Yang pertama adalah URL atau Uniform Resource Locator, yang merupakan sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Format umumnya itu biasanya protokol transfer, _, garis miring nama host, garis miring path, dan nama file. Seperti contohnya yang ini ya, HTTP UIN itu. Lalu selanjutnya ada DNS. DNS adalah format penamaan standar untuk mempermudah pengelolaan server komputer di internet. DNS ini membuat tingkatan-tingkatan domain yang merupakan kelompok komputer yang terhubung ke internet. Lalu ini selanjutnya ada nama domain. Yang pertama itu nama domain.com, jenis organisasinya organisasi komersil. Nama domain edu, jenis organisasinya lembaga pendidikan. Kalau yang nama domain gov itu lembaga pemerintahan. In itu organisasi internasional, mil itu organisasi militer, net itu provider internet, ORG itu organisasi umum, dan ID domain untuk negara Indonesia. Oke, dan selanjutnya ada contoh identitas negara dalam domain. Untuk kode negara AT itu berasal dari negara Austria, dan untuk kode negara AU itu Australia, CA itu untuk Kanada, FR untuk Perancis, ID untuk Indonesia, JP untuk Jepang, MY untuk Malaysia, dan UK untuk Inggris. Selanjutnya adalah web server software. Mungkin banyak dari anak-anak di sini yang masih bingung antara web server dan browser. Jadi web server dan browser itu adalah dua hal yang berbeda ya, karena web server sendiri adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen web, yang nantinya komputer ini akan melayani permintaan dokumen dari kliennya. Sedangkan browser web digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan server web dengan menggunakan HTTP. Oke, materi kita telah selesai pada pertemuan hari ini. Oke, baik Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu melanjutkan ke diskusi kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak tentang materi konsep desain atau perencanaan? Saya Bu,
Ya. Jadi saya ingin bertanya tentang flowchart untuk simbol display itu berfungsi untuk apa ya, Bu? Terima kasih atas pertanyaannya, Adel. Jadi untuk fungsi dari display itu berfungsi untuk menyatakan keluaran apa aja yang dicetak melalui monitor atau layar. Kalau sistem punya keluaran yang tampil di dalam layar, maka simbol inilah yang digunakan. Apakah sudah jelas, Adel? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Thank you, Adel. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi dari kakak? Silakan. Saya ingin bertanya tentang simbol navigasi pada proyek FM struktur navigasi non-linear itu apa bedanya dengan percabangan struktur lainnya? Oke, thank you. Ya, atas pertanyaannya. Jadi percabangan yang dibuat pada struktur linear itu berbeda dengan percabangan dari struktur hierarki. Nah, karena pada percabangan linear ini itu terdapat percabangan, tetapi tiap-tiap tampilan mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada master stage atau slave stage. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya dari awal dari penjelasan materi, apa yang merasa kalian itu susah dalam mengikuti pembelajaran ini? Silakan. Saya masih bingung tentang storyboard jenis double column itu bagaimana buatnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Vivi. Jadi dijelasin ya langkah-langkah pertama untuk membuat double column itu. Yang pertama itu kita harus menentukan judul multimedianya dulu. Lalu nama bab, lalu ada subbab buat masing-masing materinya. Kemudian membuat ilustrasi tampilannya seperti apa, lalu membuat deskripsi tampilan dan fitur dari program dan menuliskan nama file yang akan diakses. Selanjutnya membuat deskripsi suara dan deskripsi fungsi-fungsi tombol. Selesai deh. Terus gimana itu udah paham? Sudah paham? Terima kasih. Pertanyaannya sudah selesai dan kalian sudah paham semuanya. Baik, anak-anak, gimana nih semuanya? Masih ada semangat? Masih, Bu. Nah, bagus. Tadi kita sudah mempelajari kelas saya, mulai dari pengertiannya, jenisnya apa saja, manfaatnya, dan juga fitur-fiturnya. Adakah yang bisa menyampaikan kembali apa pengertian dari kelas saya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Adel. Jadi kelas saya merupakan lingkungan belajar yang diajarkan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswanya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Adel. Bagus sekali jawabannya. Sekarang ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Silakan Mbak Yulia. Kelas saya adalah kelas yang menggunakan video, papan tulis online, dan berbagi layar untuk memungkinkan pengajar mengadakan kegiatan pembelajaran secara langsung dan menciptakan ruang diskusi dengan siswa dalam suasana yang interaktif. Ya, terima kasih. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Yulia dan Mbak Adel. Tangan untuk mereka juga. Jadi kelas saya merupakan kelas yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan juga siswanya. Kelas saya ini berhubungan langsung dengan internet, di mana guru menyediakan sebuah forum diskusi kepada siswanya dan melakukan diskusi seperti kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi guru dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi bisa fleksibel, bisa di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, adakah yang bisa menyebutkan jenis-jenis dari kelas saya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Safira. Ada jenis kelas saya ada 3, Bu. Yang pertama learning management system, learning content management system, social learning and more. Oke, terima kasih Mbak Safira. Bagus ya jawabannya. Nah, yang terakhir nih yang bisa menjawab tanpa menjadi catatan, nanti Ibu kasih hadiah deh. Ayo coba sebutkan apa saja fitur-fitur dari kelas saya. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Adel. Jadi fitur-fitur kelas Maya itu ada yang pertama konten yang relevan dengan tujuan belajar, terus menggunakan metode induksional, menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar. Terus ada pembelajaran bisa secara langsung dengan guru ataupun
individu otodidak, dan yang terakhir ada menambah wawasan serta talent yang baru. Oke, benar sekali ya. Terima kasih ya Mbak Ada. Minta sekali Mbak Ada ini ya. Kalau untuk hadiahnya bisa menghubungi Ibu setelah kelas ini ya. Iya Bu. Wah, betul ya Ibu, yuk beri plus untuk kita semua. Nah, Ibu senang sekali bangga kalian semua aktif, rajin-rajin, hebat-hebat, pintar-pintar, dan sudah paham tentang apa yang ditanyakan. Jadi kelas ini semuanya terbebas banget pokoknya. Tetap pertanyaan ya. Baik, cukup sampai di sini dulu saja kelas pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, silakan tolong sebutkan namanya untuk keaktifan. Saya Fian Afida, nomor absen 1. Iya. Bertanya, saya kurang paham apa yang dimaksud dengan instant ya Bu. Oh ya benar. Terima kasih Vivi. Oke. Untuk instance ya, instant itu seperti perwujudan dari kelas. Jadi di kelas itu kan ada variabel dan juga ada metode. Nah di sini variabel dan metode ini sebagai template untuk membuat objek. Jadi objek di sini menggunakan template dari kelas tersebut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Kalau begitu mungkin Ibu yang ingin bertanya ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kelas pada Java? Saya Bu. Silakan ada. Saya nomor absen 2 Bu. Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instance dari objek. Oke, benar sekali Adel. Jadi kelas ini sebagai kerangka dasar untuk membuat objek ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang kedua, apa isi dari sebuah kelas? Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Silakan Mulia. Saya nomor absen 3 Bu. Ya. Isi dari kelas yaitu front dan method. Nah, benar sekali. Jadi di dalam kelas ini terdapat file atau atribut dan juga metode untuk menyatakan tingkah laku ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir, perintah apa yang digunakan untuk membuat objek baru? Saya silakan. Saya nomor absen 1. Untuk membuat objek kita dapat menambahkan perintah itu. Nah, benar sekali. Jadi untuk membuat objek di sini perintahnya seperti ini, nama kelas, nama objek, new dan nama kelas. Nah, di sini kata kuncinya yaitu new ya. Nah, mungkin untuk pertanyaannya sudah selesai. Mungkin ada salah satu yang ingin mereview materi hari ini. Saya Bu. Silakan ya. Terdiri dari dua tipe akbola di mana disebut dengan front dan method. Front merupakan tipe data yang didefinisikan, sementara method merupakan operasi. Objek adalah sebuah perangkat lunak yang berisi sekumpulan variabel dan metode yang berhubungan. Oke, benar sekali. Jadi intinya kelas itu seperti template untuk membuat suatu objek baru ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya untuk materi minggu depan, oh ya, untuk tugasnya Ibu ingin meminta kalian untuk membuat tabel seperti ini. Nah, ini contoh perwujudan kelas dan juga objek untuk benda-benda di sekitar kalian ya. Untuk tugas ini bisa dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Lalu untuk minggu depan Ibu ingin kalian mempersiapkan untuk mempelajari tentang metode dan juga cara pembuatannya. Baik. Mungkin untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, akan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Adel. Materi hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.